Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifah dari PGSD 2 BPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023. Di sini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik dalam mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan di Indonesia. Judul kampanye praktik baik yang saya lakukan adalah penerapan pembelajaran scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada pembelajaran pendidikan Pancasila. Materi keberagaman budaya daerah di Indonesia kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Johor 3 Mojolaban. Berikut ringkasan tentang penerapan scaffolding pada ZPD pada peserta didik di kelas 5 secara umum memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, namun terdapat beberapa peserta didik yang belum menguasai materi, seperti teman yang lainnya. Pada proses pembelajaran, menggunakan kurikulum merdeka dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila sesuai dengan kurikulum tersebut, memungkinkan peserta didik belajar lebih mandiri dan berpikir kritis sehingga memberikan perkembangan yang lebih baik pada peserta didik. Kemudian, memungkinkan mereka untuk memperoleh kemandirian dan meningkatkan pengetahuan serta pengalaman mereka. Selanjutnya, peran guru dalam penerapan scaffolding memberikan pendampingan. Dengan menyampaikan penguasaan materi secara bertahap sehingga peserta didik didampingi secara berangsur-angsur dan diberi kepercayaan untuk dapat melakukan proses pembelajaran secara mandiri. Peran guru di kurikulum merdeka sebagai scaffolder, menjamai materi, motivator, fasilitator yang membebaskan peserta didik untuk berkreasi dan berkembang. Pembelajaran dengan scaffolding memberikan kebebasan bagi peserta didik dan berpusat pada peserta didik. ZPD adalah suatu media atau cara antara kemampuan peserta didik yang melakukan suatu tugas paling sulit yang peserta didik bisa lakukan dengan bantuan atau bimbingan orang yang lebih dewasa dari peserta didik tersebut, atau berkolaborasi dengan teman sebaya dan melakukan pemecahan masalah sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut. Kemudian pembelajaran scaffolding. Pembelajaran scaffolding adalah pemberian bantuan kepada peserta didik selama tahap awal pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut ketika peserta didik mampu mengerjakan sendiri. Sebagai teknik bantuan belajar dapat dilakukan pada saat peserta didik merencanakan, melaksanakan, dan merefleksikan tugas-tugas belajarnya. Selanjutnya, tahap penerapan scaffolding di kelas 5 pada mata pelajaran PPKN materi keberagaman budaya daerah di Indonesia pada tahap 1. Pada kegiatan awal, guru menanyakan kesiapan belajar peserta didik, memberikan penjelasan materi dan pertanyaan tematik untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan peserta didik. Pada tahap kedua, kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik agar peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran, sementara guru hanya sebagai fasilitator atau pendamping. Kemudian pada tahap 3, guru pada kegiatan pembelajaran melakukan diskusi dan tanya jawab. Dan tahap 4, guru memberikan penguatan melalui video pembelajaran, memberikan asesmen sebagai alat untuk mengukur pengetahuan peserta didik. Langsung saja praktik baik yang guru lakukan di kelas 5, yaitu dengan cara menanyakan kesiapan belajar peserta didik dengan memberikan pertanyaan mendasar. Setelah itu, guru menyampaikan pembelajaran melalui PowerPoint dan mengajukan pertanyaan pemantik untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh guru. Langsung saja praktik baik yang guru lakukan di kelas 5, yaitu dengan cara menanyakan kesiapan belajar peserta didik dengan memberikan pertanyaan mendasar. Setelah itu, guru menyampaikan pembelajaran melalui PowerPoint dan mengajukan pertanyaan pemantik untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik. Kemudian, guru menyusun kelompok belajar untuk kelas 5. Setiap kelompok beranggotakan 3-4 peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda setiap kelompok. Minimal satu peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi untuk menjadi tutor teman sebaya. Di sini diperlukan peran guru dan juga kolaborasi antar peserta didik agar pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya, yaitu guru dan peserta didik melakukan diskusi dan tanya jawab terkait materi yang disampaikan serta yang belum dipahami
dan juga proyek yang akan dilakukan. Guru memberikan bantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan pada proses pembelajaran. Dengan cara guru mengarahkan peserta didik, kemudian bertanya apakah kesulitan tersebut kemudian dapat dibantu oleh teman sekelompoknya, ataupun guru langsung dapat membantu pada kesulitan tersebut. Selanjutnya yaitu pada tahap terakhir, guru dan peserta didik melakukan refleksi pembelajaran, kemudian guru memberikan soal evaluasi serta melakukan tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya. Di sini guru melakukan refleksi seperti bertanya apakah pembelajaran hari ini sudah dapat dimengerti, dipahami, dan kemudian apakah pembelajaran hari ini menyenangkan. Guru pun memberikan soal evaluasi sebagai untuk mengukur tingkat kemampuan peserta didik terhadap pembelajaran yang disampaikan pada saat itu. Kemudian guru melakukan tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya dari melihat soal evaluasi yang diberikan. Selanjutnya, adapun hasil yang dicapai dari penerapan pembelajaran scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, materi keberagaman budaya daerah di Indonesia, kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Johor 3, Mojo 8, yaitu sebagai berikut. 1. Dalam berdiskusi dengan teman sekelompoknya, peserta didik mampu mengungkapkan kesulitan materi yang dipelajari dan temannya juga dapat membantu menjelaskan materi. 2. Guru mengkondisikan peserta didik dalam kelompok agar terjadi interaksi belajar antar peserta didik yang dapat meminimalisir kesenjangan antar peserta didik yang mampu dan kurang mampu dalam memahami materi. Yang ketiga, setelah dilakukan penerapan pembelajaran dengan pendekatan scaffolding pada peserta didik, membuat peserta didik lebih aktif dan juga mudah dikondisikan dalam mengikuti pembelajaran. 4. Selain itu, juga dapat mengembangkan kreativitas peserta didik melalui proyek yang dikerjakan.